Baik, Pak Busrul, BPD dengan aset dan skala bisnis besar diharap oleh OJK dapat mempercepat konsolidasi di industri BPD. Menurut Anda seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ana. Eh, Tentu saja upaya percepatan konsolidasi di sektor keuangan ini tentu memiliki latar belakang, ya, khususnya di BPD. Bahwa bagaimanapun sektor keuangan ini perlu penguatan, tidak hanya di sisi permodalan, tapi juga di sisi yang lainnya. Nah, untuk hal ini Bank Jatim menyambut positif dari OJK ini terkait program percepatan konsolidasi khususnya di BPD. Seperti Mbak Ana ketahui bahwa BPD ini merupakan bank daerah yang tentu memiliki karakteristik yang tersendiri dengan persoalan maupun peluangnya itu berbeda dibandingkan dengan bank-bank umum yang lainnya. Sehingga dengan diharapkan adanya program percepatan konsolidasi ini, itu dapat lebih meningkatkan kolaborasi dan sinergitas khususnya antar BPD. Seperti kita ketahui bersama bahwa di BPD itu ada beberapa hal yang terbatasan, tidak hanya di sisi aspek permodalan, tapi juga di sisi informasi teknologi, kemudian kompetensi SDM-nya, produk, dan lain sebagainya. Tentu ini kami menanggapi positif bahwa ini bisa memberikan suatu ibaratnya itu BPD integrate, ya, menyeluruh dan memberikan peluang yang lebih besar di kancah perbankan nasional. Demikian Mbak Ana. Baik, artinya Anda menilai memang konsolidasi ini menjadi cara yang paling efektif untuk bisa meningkatkan permodalan di industri BPD. Iya, betul, salah satu itu. Baik, apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk menganggap konsolidasi ini menjadi cara yang paling efektif? Nah, kembali lagi Mbak Ana, bahwa kami ini memang BPD, seperti ketahui, memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama, dari segi permodalan, kami ini tidak seragam, ya, artinya cukup tinggi biasnya antara BPD satu dengan yang lain. Ada 27 BPD di Indonesia ini yang memiliki permodalan yang berbeda. Yang kedua, di sisi kepemilikan, ini juga sangat bervariasi, tidak hanya dari pemerintah provinsi, tapi juga dari pemerintah kota kabupaten. Itu pun juga ada beberapa BPD yang sudah go public, di antaranya kami Bank Jatim pun sudah go public. Artinya 51% saham dimiliki oleh pemerintah provinsi, 28% sekian dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten, dan 20% dimiliki oleh publik. Dengan demikian harapan kami dengan adanya upaya percepatan konsolidasi ini, itu bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini ada di BPD. Diharapkan nanti BPD bisa lebih efisien, kemudian juga tentu ini akan meningkatkan daya saing BPD itu sendiri di antara BPD maupun khususnya di antara bank-bank umum yang lainnya. Dan tentu saja ini juga memberikan sinergitas, tidak hanya di permodalan tapi juga teknologi, produk, SDM dalam rangka meningkatkan kesetaraan BPD semuanya, sehingga perbedaan skala di antara BPD itu sendiri itu menjadi lebih perbedaan semakin kecil biasanya. Dan dalam hal ini tentu memang dalam penerapannya harapan kami adalah OJK dalam itu bisa mempertimbangkan local wisdom di setiap BPD karena masing-masing daerah tentu berbeda. Dan ini manakala mempertimbangkan local wisdom ini tentu bisa tumbuh bersama-sama perubahan ini, bisa dilakukan dengan sama-sama. Apalagi saya mendengar OJK juga akan menggandeng seluruh stakeholder ini untuk sama-sama menggarap bagaimana konsolidasi ini bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir tentu harapan kami bahwa percepatan konsolidasi ini memberikan peluang khususnya bagi Bank Jatim untuk menjadi anchor di antara BPD yang lain. Mengingat struktur pemodalan kami cukup kuat, sehingga kami bisa melakukan kolaborasi, sinergitas dengan BPD yang lain, dengan kekuatan yang kami miliki. Demikian, Mbak. Baik, Pak Busrul, kalau menurut OJK ini bukan hanya tentang permodalan, tapi juga terkait dengan skala bisnis yang harus lebih besar lagi di industri BPD. Dan tadi Anda sampaikan juga terkait dengan local wisdom. Apakah ini akan menjadi tantangan ke depannya dalam proses konsolidasi? Ya, jelas Mbak Ana. Jadi ada local wisdom yang harus diperhatikan.
karena begitu banyaknya variasi di masing-masing BPD yang memang sangat berbeda sekali ya. Nah, yang kedua terkait dengan permodalan, ini juga perlu untuk suntikan permodalan. Dalam hal ini kita bisa melakukan suatu kerjasama, apalagi OJK sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan konsolidasi. Dalam hal ini adalah KUB. Nah, dengan struktur modal yang kuat yang kami miliki, tentu kami bisa untuk menggandeng BPD lain untuk sama-sama tumbuh sebagaimana harapan kita semua. Demikian, Mbak Ana. Baik, untuk Bank Jatim sendiri menjadi anchor seperti yang Bapak sampaikan, apakah ini juga sudah mendapatkan restu dari OJK? Ya, ini kami on progress, Mbak Ana. Jadi kami saat ini sudah berkomunikasi dan terus melakukan kegiatan bersama, salah satunya dengan Bank NTB Syariah. Kami sudah melalui berbagai tahapan, dan saat ini sudah pada tahap bagaimana kami meningkatkan untuk melakukan perjanjian kerjasama, termasuk pematangan di sisi SHA-nya atau shareholder agreement-nya. Karena tentu itu harus diatur dengan lebih baik. Dengan pola KUB, dengan penyertaan modal, maka Bank Jatim akan memiliki pengandalian penuh kepada BPD lain yang bekerja sama KUB dengan kami. Dan ini harus kami bicarakan bersama-sama dengan modal yang kami berikan, dan nantinya ini akan kami usulkan ke OJK. Tentu persetujuan ini ada di tangan OJK, dan saya yakin OJK akan mempertimbangkan di berbagai hal terkait setuju tidaknya, tidak hanya business matching-nya, tapi juga parameter-parameter yang lain, terutama aspek legalitasnya. Makanya setiap tahapan sudah kami lalui melalui RUPS di masing-masing bank, due diligence-nya juga, kemudian konsultannya juga, dan ini tinggal tahap bagaimana kami menindaklanjuti dalam bentuk kerjasama, termasuk dalam shareholder agreement-nya, dan kemudian pengajuan kepada OJK, dan untuk kemudian penyertaan modalnya. Demikian, Mbak Ani. Apakah ada target tertentu yang ditetapkan Bank Jatim kapan kira-kira bisa diresmikan untuk menjadi anchor di antara industri BPD ini? Nah, kami memiliki timeline untuk ini. Insya Allah di tahun ini juga kami akan melakukan. Dan kami juga tetap terbuka dengan BPD lain untuk bekerja sama dengan Bank Jatim, karena kami juga cukup kuat. Terakhir kami 26%, ini cukup kuat untuk tidak hanya pengembangan ekspansi kredit secara organik, tapi juga anorganik juga, termasuk investasi juga. Nah, semua ini kami melalui proses yang sudah kami buat timeline-nya, dan tentu saja kami harus terus koordinasi dengan OJK, dalam hal ini OJK di ruang lingkup di Jawa Timur, dan kami terus berkomunikasi juga di masing-masing pemegang saham, di masing-masing BPD itu. Demikian, Pak. Baik, lalu seperti apa dukungan dari Pemprov? Pemprov kami menyambut baik ini, karena Jawa Timur itu merupakan provinsi kedua terbesar yang memberikan pertumbuhan ekonomi di secara nasional, termasuk PDRB-nya. Dan Jawa Timur merupakan hub bagi Indonesia, khususnya di timur. Nah, mau nggak mau maka Bank Jatim harus ambil peran di sini, dan tentu saja kami mendapat dukungan penuh dari pemegang saham kami, yaitu Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, untuk mengembangkan Bank Jatim ini bisa menjadi tumbuh lebih eksponensial. Nah, pertumbuhan kami ini tidak hanya organik, tapi juga anorganik. Nah, KUB ini merupakan salah satu aksi korporasi yang akan kami lakukan, sehingga ini pun kami menggandeng dengan OJK. Karena bagaimanapun OJK yang memiliki parameter, seperti apa pola-pola KUB yang bisa dilaksanakan, termasuk dengan mitra BPD mana yang bisa dikerjasamakan. Selain itu juga kami terus harus mendorong kinerja keuangan finansial di internal kami agar benar-benar memiliki suatu modal yang cukup untuk pengembangan BPD lain. Sebagai gambaran, Mbak Ana, dari KAR kami 26%, andai kata pun 1 triliun kami berikan dalam program KUB ini, rasio KAR kami pun masih dalam kondisi yang memenuhi aspek dari regulator. Demikian.